Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori inflasi dan mengatasi inflasi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Pembahasan materi yang akan kami bahas adalah yang pertama, pengertian inflasi, yang kedua, penyebab inflasi, yang ketiga, jenis-jenis inflasi, yang keempat, dampak inflasi, dan yang kelima, cara mengatasi inflasi. Pengertian inflasi. Harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Selain inflasi, ada istilah deflasi yang merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Setelah mengetahui lebih lanjut mengenai pengertian inflasi, saatnya kita perlu tahu apa saja penyebab inflasi itu sendiri. Berikut beberapa penyebab inflasi yang terjadi. Penyebab inflasi. Penyebab inflasi. Berikut beberapa penyebab inflasi yang terjadi. Yang pertama, adanya permintaan yang meningkat atau demand pull inflation. Penyebab utama inflasi di Indonesia juga dapat disebabkan oleh munculnya hasrat berlebihan pada sekelompok orang yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia di pasar. Keinginan yang berlebihan menyebabkan permintaan yang lebih tinggi, sementara pasokan barang yang terbatas, yang pada akhirnya mengarah pada harga yang lebih tinggi dan menyebabkan inflasi. Yang kedua, yaitu jumlah uang yang beredar bertambah banyak atau quantity theory inflation. Penyebab inflasi di Indonesia adalah bertambahnya jumlah uang beredar. Teori inflasi akibat peningkatan jumlah uang beredar berpendapat bahwa ada hubungan antara jumlah uang beredar dan harga. Jika jumlah barang tetap dan jumlah uang yang beredar berlipat ganda, harga barang menjadi 2 kali lipat. Penyebab inflasi di Indonesia terkait dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat meningkat ketika suatu negara menggunakan sistem anggaran dengan defisit. Untuk menutupi defisit anggaran, pemerintah biasanya mencetak uang baru, yang menyebabkan harga naik. Hal ini merupakan salah satu kemungkinan yang dapat memicu terjadinya inflasi di Indonesia. Yang ketiga, adanya biaya produksi yang meningkat atau cost push inflation. Secara umum, peningkatan inflasi biaya produksi yang dapat terjadi di Indonesia disebabkan oleh tekanan pada biaya faktor produksi yang terus meningkat. Inflasi akibat biaya produksi yang tinggi biasanya terjadi di negara berkembang atau berkembang pesat seperti Indonesia. Yang keempat, ada terjadinya inflasi campuran atau mixed inflation. Inflasi campuran yang terjadi dapat dipengaruhi oleh adanya kenaikan penawaran dan permintaan, sehingga membuat adanya ketidakseimbangan antara dua hal tersebut. Ketika permintaan untuk barang atau jasa meningkat, maka akan mengakibatkan pasokan barang dan faktor produksi menurun. Sementara itu, tidak ada alternatif lain atau substitusi untuk barang dan jasa ini. Situasi yang tidak seimbang ini meningkatkan resiko inflasi yang terjadi. Harga barang dan jasa akan naik. Mengatasi inflasi yang dapat terjadi di Indonesia akan sangat sulit ketika kenaikan supply akan suatu barang atau jasa lebih tinggi, atau setidaknya setara dengan permintaan. Dan yang terakhir, ada inflasi terjadi karena adanya ekspektasi atau expect inflation. Penyebab inflasi di Indonesia adalah inflasi ekspektasi. Penyebab inflasi di Indonesia adalah perilaku masyarakat yang percaya bahwa situasi ekonomi akan membaik di masa depan. Ekspektasi masyarakat terhadap situasi ekonomi ke depan dapat menjadi penyebab terjadinya inflasi di Indonesia, khususnya inflasi permintaan atau inflasi biaya produksi. Inflasi ini tergolong sulit untuk dideteksi karena kejadiannya yang tidak terlalu signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi dibagi menjadi dua. Jenis-jenis inflasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan tingkat keparahan dan yang kedua menurut sumbernya atau asal. Yang pertama berdasarkan tingkat keparahan, yaitu dibagi menjadi tiga. Ada inflasi ringan, inflasi sedang, dan inflasi berat. Inflasi ringan tidak terlalu berpengaruh terhadap keadaan perekonomian suatu negara karena harga barang atau jasa hanya mengalami kenaikan secara umum. Kenaikan harga pada inflasi ringan adalah di bawah 10% per tahun. Sedangkan inflasi sedang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi karena dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Rata-rata kenaikan harga inflasi berkisar antara 10-30% per tahun. Inflasi berat yang satu ini dapat mengganggu perekonomian karena masyarakat tidak mau lagi menabung di bank. Hal ini dikarenakan suku bunga bank jauh lebih rendah dari laju inflasi. Kenaikan harga pada saat inflasi tinggi bervariasi antara 30% dan 100% per tahun. Inflasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 dapat termasuk dalam jenis inflasi berat. Tingkat inflasi saat itu disebabkan oleh krisis moneter atau krisis mata uang yang mencapai 77,63%. Sedangkan inflasi yang sangat berat, jenis yang sangat berat ini merupakan inflasi yang sedang sulit untuk dikendalikan karena adanya kenaikan harga pada inflasi ini lebih dari 100% per tahun. Yang kedua, yaitu menurut sumber asal. Dibagi menjadi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation. Yang kedua, inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Yang pertama dari inflasi dari dalam negeri. Inflasi domestik terjadi misalnya dengan defisit anggaran yang terus-menerus, kegagalan produksi, dan lain-lain. Dalam keadaan seperti ini, biasanya pemerintah diwajibkan Bank Indonesia untuk mencetak uang baru dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Faktor lain yang dapat menyebabkan inflasi domestik adalah biaya produksi dalam negeri yang lebih tinggi dan peningkatan permintaan masyarakat akan barang meningkat pula. Sementara kenaikan penawaran tidak dapat mengimbanginya. Sedangkan inflasi dari luar negeri disebabkan juga dengan inflasi impor. Inflasi impor disebabkan oleh inflasi di luar negeri yang menyebabkan kenaikan harga barang-barang impor. Negara-negara berkembang cenderung mengalami inflasi seperti itu, dan sebagian besar operasi produksi mereka menggunakan bahan dan alat luar negeri yang diciptakan melalui perdagangan internasional. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu dampak inflasi. Dampak inflasi yang pertama, produsen mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga umum barang dan jasa. Inflasi tinggi mengacu pada kenaikan harga umum barang dan jasa. Hal ini dapat berdampak positif bagi produsen. Inflasi sebagian besar dapat menutupi biaya produksi karena harga jual telah meningkat. Oleh karena itu, keuntungan produsen dapat meningkat. Yang kedua, menurunnya daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi dapat melemahkan daya beli masyarakat, terutama bagi pekerja yang tidak menerima kenaikan upah. Inflasi membuat harga barang dan jasa naik. Hal ini tentunya akan membuat pengeluaran seseorang menjadi lebih besar. Sementara pendapatan tidak naik atau tetap, pada akhirnya daya beli masyarakat akan melemah. Yang ketiga, mempengaruhi kemampuan ekspor suatu negara. Inflasi juga dapat berdampak negatif terhadap ekspor suatu negara. Penyebab inflasi adalah biaya ekspor menjadi lebih mahal.
Selain itu, meningkatkan harga produk ekspor yang dapat mempengaruhi daya saing produk di negara tujuan ekspor. Pada akhirnya, ini bisa mengurangi devisa negara. Cara mengatasi inflasi. Yang pertama, adanya kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter ini, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menarik uang yang beredar di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menjual surat berharga, meningkatkan jumlah uang beredar dari kas umum, atau meningkatkan suku bunga. Adanya kebijakan fiskal. Dalam kebijakan fiskal dapat berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Pemerintah dapat menaikkan tarif pajak dan melakukan penghematan terhadap pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, kebijakan lainnya. Selain kebijakan moneter dan fiskal, inflasi juga dapat dikelola dengan meningkatkan produksi, mempermudah impor barang impor, menstabilkan pendapat tingkat upah, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Sekian presentasi kami pamit mundur diri karena kalau maju saingannya para polisi, hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih.